Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Nah, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi IPS kelas 5, tema 5, subtema 1, yaitu letak geografis Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya, kalian berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita masuk ke materinya, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis itu apa sih, Bu? Letak geografis itu adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi ini. Nah, Indonesia memiliki letak geografis, yaitu Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tolong ya nak, ini kalian hafalkan benar-benar karena soal ini pasti sering banget keluar di ujian. Oke, sudah paham ya? Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah letak geografis Indonesia. Indonesia itu yang ini ya, yang tengah. Nah, di bagian atasnya ini, dia itu adalah benua Asia. Indonesia juga termasuk benua Asia loh. Tapi, negara-negara Asia lainnya itu ada banyak di atasnya Indonesia. Lalu, yang di bawah sini adalah benua Australia. Nah, terlihat jelas banget kan kalau Indonesia itu diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Sedangkan di sekelilingnya Indonesia itu adalah air semua di mana-mana. Maka dari itu, air-air ini namanya samudra. Yang di bawah ini namanya Samudra Hindia dan yang di atas ini adalah Samudra Pasifik. Oke, nah di dunia ini kita sudah mengetahui bahwa ada 5 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika. Sedangkan samudranya ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, itu ada di utara, di kutub utara, serta Samudra Antartika, itu ada di kutub selatan. Lanjut ya. Nah, di sini Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta adalah untuk menunjukkan isu yang akan digambarkan pada peta. Biasanya dia terletak di paling atas. Lalu ada skala peta. Skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada pada peta. Nah, di sini juga ada simbol peta, yaitu lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek suatu wilayah. Dan ada legenda, yaitu keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Nah, ini adalah 4 unsur-unsur peta. Di slide selanjutnya akan ada lagi unsur-unsur peta. Yang pertama adalah insert, yaitu bentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas suatu bagian lokasi penting namun kurang jelas pada peta. Lalu ada garis astronomis, yaitu garis hayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang. Lintang itu mendatar, dan garis bujur. Bujur itu tegak, seperti horizontal dan vertikal ya. Nah, lalu ada garis tepi, digunakan untuk membatasi ruang peta. Dia berbentuk segi 4, dan ada petunjuk arah atau mata angin. Nah, ini untuk menunjuk arah mata anginnya. Ini juga masih unsur-unsur peta. Jadi, unsur-unsur peta itu ada 8 ya. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi, Bu Guru bahas satu persatu. Nah, perhatikan ini. Yang A itu adalah judul peta. Apa judulnya? Provinsi DKI Jakarta. Betul. Nah, yang B adalah skala peta. Skala petanya di situ tertulis 1:50.000. Nah, yang C adalah simbol peta. Simbol peta itulah yang ini. Nih ya, anak-anak, nih yang ini, yang warna-warni ini, yang ini, dan yang ini. Nah, lalu legenda.
legenda itu adalah keterangannya. Nih, yang ini nih keterangannya. Jadi ini simbolnya, ini keterangannya. Keterangannya ini namanya legenda. Ini simbolnya, ini legendanya. Seperti itu. Jadi di dalam kotak ini ada skala, ada simbol, dan ada legenda. Skala yang 1:1 di titik 2 50.000 itu bacanya banding ya. Lalu simbol-simbol ini dan kata-kata ini itu namanya legenda. Lalu yang E adalah insert. Di kota Jakarta ini, di provinsi DKI Jakarta ini ada namanya Pulau Seribu. Pulau Seribu ini kan gak jelas di mana letaknya, makanya diberikan insert. Nah, di sini ada nama-nama pulaunya nih, banyak nih. Jadi kalau di zoom sebenarnya kelihatan nama-nama pulaunya, seperti Pulau Pramuka, Bidadari, dan lain sebagainya. Nah, ini diberi insert supaya kita bisa tahu, oh ternyata ada Pulau Seribu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang F itu garis astronomis. Kalian perhatikan ini ada garis yang mendatar dan ada garis yang tegak. Ini namanya garis astronomis. Lalu ada garis tepi. Garis tepi itu yang ini ya, teman-teman. Anak-anak nih yang kotak ini, yang warna hitam ini. Jadi sama halnya seperti kalian, sebelum menggambar kalian kan harus membuat garis tepi kan. Nah, ini garis tepi. Peta juga seperti ini. Nah, yang terakhir adalah mata angin. Pasti kalian sudah tahu dong mata angin itu seperti apa. Yang paling atas jelas utara, di bawah itu selatan, di sebelah kanan timur, di sebelah kiri barat. Ini harus kalian ingat loh, mata angin ini, karena sering banget keluar di soal. Oke, kalau sudah paham ini, Ibu akan jelaskan satu persatu agar kalian lebih paham lagi. Nah, judul peta. Judul peta itu pasti di paling atas bisa hurufnya cetak semua atau besar, kecil seperti ini. Peta Provinsi Bali, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu ya anak-anak. Judul peta biasanya di paling atas dan menggunakan huruf kapital pada penulisannya. Lanjut, skala peta. Nah, skala itu biasanya seperti ini. Ada 1:1.750.000. Ada juga seperti ini, 1:6 juta. Maksudnya apa? Skala itu, nah, contohnya adalah skala itu adalah 1:1,750. 1:1.750.000. Artinya adalah setiap 1 cm jarak yang ada pada peta nih, 1 cm yang ada jarak pada peta itu sama dengan 1.750.000 cm jarak sebenarnya. Sudah paham? Kalau belum paham, Bu Guru kasih contoh lagi. Misal, Pekalongan ke Tegal pada peta itu kalau kita ukur pakai penggaris itu jaraknya 5 cm. Karena dia punya skala 1:1.750 itu 150.000 itu, maka 5 dikali 1.750.000 hasilnya adalah 8.750.000 cm. Karena jarak yang sebenarnya itu adalah memakai kilometer, maka cm diubah ke kilometer menjadi 87,5 km. Jadi pada peta jarak Pekalongan Tegal itu cuma 5 cm. Tapi jarak sebenarnya kalau kalian naik motor nih atau naik mobil nih, mau dari Pekalongan mau ke Tegal itu jaraknya adalah 87,5 km. Seperti itu misalnya ya. Lanjut, simbol dan legenda peta. Nah, ini legenda itu terdiri dari simbol dan keterangan-keterangannya. Nah, anak-anak ini sering banget keluar loh, seperti gunung berapi, gunung biasa saja, lalu ibu kota negara, lalu jalan negara, jalan kereta api, danau, sungai, bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada bandar udara, lalu di sini ada pelabuhan. Nah, yang paling sering keluar itu adalah warna ketinggian. Kalau merah itu di atas 2000
meter. Kalau yang warna hijau itu 0 sampai 50 meter. Nah, warna kedalaman juga ada. Semakin biru semakin dalam, semakin tidak biru semakin tidak dalam. Kayak gitu. Ya, lalu ada singkatan-singkatannya, kalian bisa baca di sini. Ini semua adalah simbol yang berwarna-warni yang tulisan namanya legenda. Paham ya? Simbol berada pada legenda peta. Biasanya ditulis dalam kotak dengan judul legenda dan terletaknya itu di bawah peta. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Insert peta. Nah, ini insert biasanya untuk memperbesar daerah atau lokasi paling penting tapi tidak jelas di dalam peta. Biasanya dia dibuat terpisah, yang ada kotaknya tersendiri dan ada judulnya tersendiri, tapi masih ada di dalam peta itu. Seperti tadi yang di DKI Jakarta ya, kalian sudah lihat kan ya anak-anak. Kita lanjut. Garis astronomis. Nah, garis astronomis itu bentuknya seperti ini. Ada yang di sini, yang mendatar ini, ada juga yang tegak. Nah, yang mendatar itu namanya lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan yang tegak itu namanya bujur barat dan bujur timur. Biasanya ditulis kayak gini. Jawa Tengah, garis astronomisnya adalah 108 sampai 112 derajat bujur timur, 6 sampai 9 derajat lintang selatan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke garis tepi. Nah, garis tepi ini, seperti kalian mau gambar. Ada garis tepi atas, bawah, kanan, kiri, baru di tengah-tengahnya kalian gambar. Ya kan? Nah, ini gunanya untuk membatasi dengan bidang kertas. Gambar dengan bidang kertas itu dibatasi dengan garis tepi ini. Lanjut, mata angin. Kalian harus hafal ya. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, kayak gitu ya. Kembali lagi ke utara. Kayak gitu. Oh, kalau nyanyi mulainya dari timur ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Seperti itu. Kalian harus hafalkan. Mata angin berguna untuk mengetahui arah gambar atau lokasi peta. Biasanya tuh dia ada di pojok-pojok ya, entah di pojok atas, entah di pojok bawah, tapi pasti ada. Lanjut. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang berasal dari peristiwa alam, bukan dibuat oleh aktivitas manusia ya nak. Dengan membaca peta, kita itu bisa mengetahui kenampakan alam suatu daerah yang berpengaruh pada mata pencaharian penduduknya. Mata pencaharian itu adalah pekerjaan ya. Contoh, pada peta terlihat bahwa Banyuwangi adalah dataran yang dekat pantai. Berarti kita bisa mengetahui bahwa mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai nelayan, petani garam, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, materi kita sudah habis. Sekarang kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama adalah jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua apa aja? Tadi sudah Ibu jelaskan kan? Yang kedua, Indonesia diapit oleh 2 samudra, apa aja? Tadi sudah Ibu jelaskan juga. Lalu simbol ini nih, nah pada peta melambangkan kenampakan alam apa? Namanya apa? Nih yang ini, segitiga ini, ya. Yang nomor, lalu kalau kalian sudah jawab, kalian tulis soal dan jawabannya di buku latihan tematik kalian. Setelah itu kirimkan ke classroom ya. Nah, latihan 4.1-nya, kalian gambarlah minimal 10 simbol peta beserta dengan keterangannya, lalu kalian beri warna sesuai dengan contohnya. Kalian tinggal nyontek aja di legenda yang tadi Ibu Guru sudah tampilkan. Tinggal kalian tulis, kalian gambar,
ya kan? Di buku tulis kalian aja ya. Nggak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Yang penting gambarnya bagus, jelas, tulisannya juga jelas. Lalu jangan lupa dikirimkan ke Classroom. Oke anak-anak, materinya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video Ibu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Bu Guru, jangan lupa diklik tombol merahnya subscribe, lalu dikasih tanda jempolnya, diklik, di like, dan jika teman kalian mau materi juga seperti ini, silahkan di share ke seluruh teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.